Nah, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak. Hmm, Era transisi energi ini kan dan produksi biogas sudah pasti punya korelasi gitu kan Pak, saling berhubungan satu sama lain. Nah, kira-kira bagaimana sih Pak era transisi energi ini akan mempengaruhi dari produksi migas di Indonesia? Kayak di sektor apanya gitu Pak, era transisi energi ini akan mempengaruhi produksi migas? Uh, saya bingung arah pertanyaan kalian ini lebih spesifiknya gimana ya? Seperti mungkin kayak di bidang apanya gitu Kak? Ya, di bidang apanya era transisi energi ini akan mempengaruhi dunia migas, baik di Indonesia ataupun di dunia gitu Pak? Apakah dari penggunaannya ataupun dari produksinya? Menurut saya sih mempengaruhi ini bisa menggantikan, tapi bisa juga saling melengkapi gitu ya. Sebagai contoh misalnya kita bicara ya tadi gitu ya, pada saat kita bicara industri migas berupaya untuk menurunkan atau membuat operasi mereka lebih hijau gitu ya, menurunkan emisi, ya salah satunya adalah bisa dengan menggunakan si energi terbarukan tadi gitu. Contoh sebutlah satu tempat produksi minyak dan gas bumi gitu ya. Nah itu sekarang kalau kita lihat ya saya pernah baca beberapa contoh misalnya penggunaan baterai gitu ya, baterai storage di anjungan lepas pantai untuk menggantikan generator gitu ya, pembangkit listrik yang ada di lepas pantai yang tadinya menggunakan bahan bakar gas gitu ya, fuel gasnya. Nah ini mereka sekarang udah ada inovasi untuk digantikan dengan baterai. Jadi produksi apa istilahnya baterai ini akan di-charging, kemudian nanti di satu waktu di mana kebutuhan di anjungan itu tuh bisa dipenuhi secara mandiri entah oleh si baterainya atau bersamaan nih baterai sama sebagian daripada turbo generator. Jadi misalnya tadinya dia punya turbo generator 4 gitu ya untuk menghidupi satu anjungan, dengan menggunakan baterai dia bisa men-shutdown 2 turbo generator. Itu salah satu contoh. Atau menggunakan kalau dia di onshore misalnya, dia bisa menggunakan panel surya untuk misalnya menggantikan sebagian daripada kebutuhan energi listrik yang misalnya untuk non esensial. Nah, industri migas ini kan tantangannya menurut saya adalah kita kan bicara produksi 7 kali 24 jam non-stop. Jadi ibaratnya nggak boleh berhenti gitu. Nah, jadi sedangkan energi terbarukan mungkin masih punya kelemahan, yaitu ada sebagian energi terbarukan yang masih intermittent. Contoh panel energi surya itu kan intermittent ya. Dia bisa charging atau dia bisa provide energi pada waktu siang hari, tapi malam hari kan tidak punya. Maka disitulah dibutuhkan kombinasi dengan baterai misalnya. Tantangan lainnya misalnya apakah itu bisa digantikan, kemudian kita bicara misalnya gini, pembangkit menggunakan biomasa misalnya gitu ya, itu kan juga butuh jaminan supply daripada feedstock si biomasanya itu sendiri gitu. Kalau enggak ya pembangkit biomasanya juga akan mandek juga gitu ya. Jadi menurut saya itu migas dan energi terbarukan tidak selalu melulu bicara saling menggantikan. Misalnya lagi kita lihat beberapa kan juga sudah mulai ya pada saat kita bicara energi mobil listrik kita pikir akan mengurangi konsumsi migas gitu ya. Ya migasnya sendiri tetap akan bisa terkonsum oleh pemakaian yang lain. Tadi contohnya saya bilang petrokimia gitu ya. Nah industri petrokimia ini Indonesia kan punya beberapa tempat ya yang pabrik yang besar-besar untuk integrasi petrokimia terintegrasi. Nah ini tetap diperlukan oleh Indonesia untuk bisa mengkompensasi beberapa produk petrokimia yang impor saat ini gitu ya. Nah ini kan ya ibaratnya teman-teman juga masih belum bisa sepenuhnya ya lepas dari kebutuhan kita untuk, kalau misalnya kita bicara gini deh, mobil listrik tetap butuh ban itu tetap butuh rubber. Nah rubber itu untuk membuat ban itu tidak semuanya bisa dipenuhi dari misalnya karet alam, pasti harus ada karet sintetis yang itu diproduksi dari industri petrokimia. Maka
disitulah perlunya si migas itu tetap ada sehingga tetap bisa menghidupi energi-energi yang lainnya. Kemudian kita bicara apa ya namanya lokasi gitu ya, misalnya lokasinya kalau memang jatuhnya energi barunya mahal ya jangan-jangan memang lebih murah dengan energi gas karena di sebelahnya misalnya ada operasi atau instalasi migas yang sudah existing misalnya. Jadi buat saya energi sesederhana itu sih harusnya accessible, affordable gitu ya istilahnya. Jadi itu dua yang saya ingat. Seperti itu sih. Saya nggak tahu deh, menjawab apa nggak itu pertanyaannya. Cukup menjawab sih Pak. Berarti bisa dibilang setelah era transisi energi ini eksistensi migas ini nggak akan hilang 100% gitu Pak ya? Enggak, menurut saya enggak. Jadi teman-teman IATMI SMI nggak usah khawatir. Tuh dengar teman-teman, jadi yang masih ragu buat join ke perminyakan dihilangkan saja keraguannya ya. Iya. Kami tetap perlu bahasanya. Generasi kami hari ini perlu untuk meletakkan fondasi, mempertahankan fondasi. Itu sebabnya pemerintah juga tetap mencanangkan target 1 juta barel di 2030. Itu sebenarnya kita bicara continuity, kelanjutan daripada penjaminan ketersediaan energi untuk masyarakat. Jadi perlu diadakannya transisi energi ini karena tidak serta-merta kita bisa langsung membalik telapak tangan dengan bicara energi terbarukan. Jadi teman-teman yang saat ini masih kuliah, don't worry gitu ya. Generasi kami akan berusaha agar teman-teman itu tetap akan melanjutkan lah warisannya. Industrinya masih ada, cuman mungkin nanti tantangannya pasti akan berbeda lagi gitu ya. Ibaratnya saya hari ini melanjutkan warisan dari para pendahulu gitu ya, yang mungkin zaman-zaman di tempat saya bekerja ini kan discovery lapangannya tahun 60-an ya, 1960-an. Jadi imagine teman-teman sepanjang itu sebenarnya industri migas itu masih bisa bertahan dan saya sih optimis masih akan bertahan sampai ke generasinya Fatih dan Grace nanti gitu, dan seterusnya lah. Jadi kebutuhan kita cukup besar, 200 juta masyarakat Indonesia, bayangkan teman-teman itu harus dipenuhi. Ya, teman-teman lihat sendiri bagaimana sensitifnya masyarakat Indonesia terhadap kenaikan harga energi. Ya, yang paling dekat sama kita misalnya LPG atau misalnya kenaikan listrik gitu ya. Nah, ini kan kita bicara masyarakat yang rentangnya tuh lebar sekali. Gitu ya. Kita bicara dari yang kelas bawah gitu ya, sampai yang kita bicara kelas menengah, kelas atas itu acceptance-nya akan berbeda-beda. Maka disitulah kita, dan menariknya kebijakan energi di Indonesia, pemerintah Indonesia adalah menerapkan yang namanya energy mix. Gitu. Kebijakan energi nasional itu mengadopsi konsep energi mix. Jadi tidak, kalau teman-teman perhatikan di kebijakan energi nasional Indonesia itu sampai nanti 2000 saya lupa itu kebijakannya itu tetap ada proporsinya. Migas tetap ada, batu bara tetap ada, energi terbarukannya memang tambah besar. Gitu. Jadi buat saya it's a good thing ya untuk melihat bahwa energy mix ini menarik sebenarnya. Kalau kita lihat misalnya di teman-teman mungkin kalau pernah baca di Eropa beberapa waktu lalu mungkin pernah baca bagaimana Eropa itu mengalami shock gangguan dari sisi energi terbarukan yang mereka punya akibat harga energi itu menjadi mahal. Nah, itulah kenapa kita perlu tadi ya security daripada energi Indonesia itu perlu dijaga dengan tadi konsep energi mix itu adalah menyeimbangkan. Jadi semuanya ada, sumber energi Indonesia itu melimpah dan beragam. Maka kita bikin itu seimbang gitu, nggak perlu dominan di satu sisi. Kalau misalnya kita bicara di satu pulau, dia nggak punya akses atau jauh terhadap migas, ya udah pasang energi terbarukan. Tapi kalau misalnya di situ cadangan migasnya tersedia, murah, kemudian infrastrukturnya udah ada, kenapa harus dipaksakan misalnya dengan seperti itu? Sekarang di kesadarannya adalah walaupun energi fosil bisa kok, yuk kita turunin emisinya. Gitu. Caranya macam-macam.
Eh, kita pertanyaan selanjutnya nih Pak. Dari sisi teknologinya nih Pak, sudah seberapa siap sih Pak Indonesia ini menyongsong era transisi energi? Apakah kita masih perlu perkembangan, ataukah kita sudah dibilang memiliki sumber daya teknologi yang siap untuk menyongsong era transisi energinya? Kalau kita bicara transisi energi sih, sebenarnya untuk bicara kesiapan Indonesia, kita masih tahap awal ya. Tentunya saat ini pemerintah perlu mendorong di kebijakan-kebijakan yang bisa mendorong penelitian, mendorong investor untuk masuk menanamkan investasi, sehingga teknologi-teknologi itu kita nggak bicara lagi impor, kita bicaranya pabriknya udah ada di Indonesia deh. Regardless itu mungkin akhirnya lisensi dari luar, tetapi kan pada saat itu dibangun di Indonesia, berarti kan ada pemberdayaan masyarakat Indonesia, ada pelatihan, kemudian kita bicara masyarakat juga terlibat langsung gitu ya, bukan cuma sebagai konsumen yang gitu kita punya pakai doang gitu. Nah itu menurut saya Indonesia hari ini untuk kalau kita bicara di transisi energi memang masih awal sekali ya, masih jauh lah. Kita dengar contoh pabrik panel surya itu mungkin belum banyak. Ada yang saya tahu sudah mulai bisa memanufaktur sendiri, sudah ada gitu ya. Kemudian baterai juga belum banyak. Pemerintah juga pembangunan pabrik itu juga masih berjalan gitu ya. Nah kita harapkan sih, tapi lama-kelamaan itu tadi kita bicara ekosistem. Jadi kalau ekosistemnya sudah mulai tumbuh, ya harapan kita ke depannya juga akan semakin banyak inovasi-inovasi yang lahir. Nah itu nanti itu akan mendorongnya udah macam-macam tuh. Dan harapan kita juga pemerintah bisa melakukan pemerataan. Jadi kita bicaranya mungkin tidak lagi terpusat di Jawa. Memang sulitnya adalah saat ini kan populasi terbesar di Indonesia itu ya tetap mayoritasnya masih di Pulau Jawa ya. Maka itu juga menjadi tantangan tuh buat pemerintah, bagaimana pada saat ada teknologi-teknologi baru gitu ya, bisa juga dikembangkan di daerah-daerah lain di Indonesia, nggak hanya di Jawa. Gitu. Mungkin misalnya kita bicara contoh yang lain adalah geothermal. Geothermal ini kan sebenarnya secara data kita punya potensi besar sekali. Tapi juga menantang dari sisi development, dari sisi pengembangan. Karena mayoritas berada di kawasan-kawasan lindung, kemudian daerah-daerahnya remote. Padahal itu menjadi satu game changer sebenarnya buat Indonesia untuk mendorong energi bersih ya, si geothermal ini. Tapi kita lihat sendiri perkembangan geothermal juga tidak semasif yang kita harapkan. Jadi tadi perlu kebijakan yang perlu semua pihak lah ya. Saya bilang sih semua stakeholder harus bareng, pemerintah, swasta, gitu, kemudian BUMN dan masyarakat sebagai konsumen harus balance majunya bareng gitu ya. Jangan sampai ada yang kecepatan, ada yang ketinggalan gitu. Mungkin ini bisa jadi tantangan juga kali Pak ya buat kita, terutama kami ini mahasiswa-mahasiswa, bagaimana kami bisa menyiapkan teknologi Indonesia untuk menyongsong era transisi energi nanti. Nah, mungkin untuk pertanyaan terakhir nih Pak dari saya, mungkin kami ini sebagai mahasiswa atau masyarakat Indonesia pada umumnya nih Pak, kira-kira apa sih yang bisa kami berikan untuk Indonesia dalam menyongsong era transisi energi ini nanti Pak? Banyak, banyak. Silahkan teman-teman mulai melihat ke diri sendiri dulu. Saya mampu apa? Kalau saya sih, pribadi saya selalu seperti itu ya pendekatannya. Jadi saya bertanya dulu ke saya gitu ya, apa yang bisa saya lakukan sih ya, dalam arti kata begini, kalau yang bisa teman-teman misalnya deh gitu ya, teman-teman sambil kuliah tapi kan teman-teman punya akses lebih terhadap yang namanya informasi ya, pengetahuan. Nah mari kita lakukan itu dulu deh, kita diseminasi sebanyak mungkin dengan menggunakan kampanye-kampanye, bikin gerakan-gerakan, coba sendiri di rumah kita gitu kan ya, karena istilahnya apa namanya itu harus seimbang sih, propaganda atau kampanye itu kan bisa dilakukan macam-macam gitu ya, media sosial gitu, tapi harus diingat juga nih bahwa tadi karena beragamnya masyarakat Indonesia
kampanye itu nggak bisa melulu lewat media sosial, karena belum tentu mungkin semua orang punya akses terhadap media sosial. Nah, yang lain misalnya turun ke masyarakat. Jadi mungkin teman-teman IATMI SMI juga tahu gitu ya, kebetulan kita kan alumni Teknik Gas dan Petrokimia lewat gerakan atau lewat Forum Energizing Indonesia misalnya punya desa binaan tuh di daerah Bogor gitu ya. Ternyata satu fakta itu aja cukup untuk membuat kita sadar bahwa bahkan di daerah Bogor, Jakarta pun masih ada desa yang pada saat itu belum teraliri oleh listrik gitu. Nah, jadi kalau kita mau dorong, ya kita mulai dari yang dekat sama kita dulu deh. Kita mulai dari yang dekat. Kalau teman-teman mahasiswa punya akses terhadap informasi, ya carilah akses informasi yang memadai, yang cukup, yang banyak, gitu ya, sehingga bisa mengedukasi masyarakat. Kenapa kita harus beralih, gitu ya. Kemudian misalnya contoh lagi, lakukan edukasi secara seimbang misalnya. Contoh misalnya gini, saya pernah ditanya, kenapa sih pakai panel surya gitu ya? Saya bilang nggak wajib kok pakai panel surya gitu ya. Saya pakai karena saya pengen belajar. Jadi murni pertama kali saya pasang saya pengen belajar. Mahal yes, tapi karena mahal jadi waktu itu saya bikin saya akalin sendiri. Udah pasangnya kecil dulu deh gitu ya. Secara manfaat. Jadi, saya pasang solar panel bukan niat awalnya itu sebenarnya bukan buat dapat keringanan listriknya, bukan. Ya benar-benar saya pengen belajar. Saya pengen lihat oh gini toh cara kerjanya matahari, ngecas baterai, kemudian dia masuk ke rumah gitu ya. Kemudian kalau PLN-nya mati, baterainya take over gitu ya. Nah, dari manfaat kecil kemudian saya coba naikin gitu ya. Oh, saya ada duit lagi, saya pasang lagi panel suryanya gitu ya. Atau saya tambah baterainya gitu. Nah, itu membuat saya belajar skema-skemanya gitu ya. Kalau tiba-tiba ada error di sistemnya juga saya jadi ngerti. Nah, di sisi lain juga kenapa tadi saya bilang harus seimbang, ya bisa juga kan teman-teman bilang gini. Contoh lah kita bicara panel surya tadi. Saya juga selalu bilang ke teman-teman yang bertanya soal apakah harus selalu pasang energi bersih? Enggak, saya bilang. Nomor satu, sebelum kita bicara misalnya beralih ke penggunaan misalnya energi surya gitu ya. Nomor satu, kita bicara konsumsi listrik di rumah kita itu udah efisien atau belum. Ya, kita nggak usah kita ngomong energi panel surya kalau di rumah kita tuh masih penggunaan listriknya belum efisien. Jadi misalnya ya lampu nggak dimatikan gitu ya, mungkin masih belum menggunakan lampu LED misalnya. Jadi kalau kita pasang energi terbarukan atau contoh saya pasang panel surya, ya tentunya karena konsumsinya udah kita jaga di rumah. Jadi nggak juga boros. Karena kalau kita boros kan percuma. Berarti kita akan masang energi terbarukan yang scale-nya gede yang mungkin kita nggak butuh. Jadi edukasi dan informasi itu buat saya perlu disampaikan ke masyarakat secara seimbang. Jadi mungkin kalau dari ibaratnya gini lah, kalau kita bicara penjual itu kan akan selalu jualnya yang bagus-bagusnya aja. Tapi kalau teman-teman mahasiswa kan menariknya adalah teman-teman berada di pihak yang kalau saya bilang netral, gitu ya. Kenapa? Nah itu yang harus disampaikan. Jadi nggak kemudian menggebu-gebu. Oh ini lakukan ini kita harus pakai energi bersih, gitu. Tapi kita sendiri mungkin belum paham kenapa ya, gitu istilahnya. Seperti itu. Kita misalnya gini, pakai mobil listrik. Oke, betul. Ngecasnya di mana? Kalau ngecas di rumah kitanya masih pakai PLN atau sudah pakai solar panel, gitu ya. Atau kita ngecas di tempat umum, jaringan PLN-nya sendiri masih backbone-nya dari pembangkit bersih atau pembangkit kotor misalnya. Nah itu kan jadi nggak seimbang gitu ya menurut saya. Tapi pada saat kita bilang ini, saya pakai mobil BBM, yang saya lakukan adalah saya menurunkan emisi saya dengan menyeimbangkan. Kalau dulu saya 7 kali dalam seminggu traveling menggunakan mobil BBM, sekarang saya balance. Misalnya separuh 3 hari, saya berkomitmen saya pakai kendaraan umum saja. Ya buat saya itu sudah membantu. Jadi nggak melulu harus ngambil sisi yang ekstrim ya kalau saya bilang. Jadi kita harus melihatnya secara seimbang konteksnya. Oke, baik Pak. Karena tadi juga udah
pertanyaan terakhir dari Fatih, mungkin saya bakal ngasih pertanyaan penutup ya Pak. Buat kira-kira Bapak ada nggak sih Pak harapan buat industri migas di Indonesia sendiri? Harapan untuk industri migas, waduh, ya berat ini sih pertanyaannya ya, Grace. Mungkin semoga tetap Harapannya, bertahan gitu ya. ya, harapannya satu, industri migas ada, mudah-mudahan sih sampai saya pensiun ya, gitu ya istilahnya. Jadi itu penting sih kalau buat saya dulu. Gitu. Jadi ya itu menjadi tantangan kita bersama. Tentunya menjadi satu kebanggaan juga buat kami yang bekerja di industri migas tetap bisa menyediakan energi untuk masyarakat Indonesia secara luas. Jadi tentunya harapannya adalah bagaimana masyarakat tetap bisa menerima industri migas secara proporsional, secara apa namanya, kemudian juga pemerintah bisa tetap mendukung dengan mendukung dengan kebijakan-kebijakan sehingga industri migas ini tetap juga akan continue gitu ya, sampai di titik di mana ya dia masih dibutuhkan gitu ya. Dan menurut saya teman-teman lihat di banyak proyeksi gitu ya, ada beberapa lembaga-lembaga internasional, misalnya kita bicara BP, semua simulasi mereka juga tetap menunjukkan bahwa even sampai 2050-2060 migas masih dibutuhkan kok. Gitu ya. Nah sekarang tantangannya adalah bagaimana menemukan tempat-tempat yang masih punya cadangan gitu ya, karena kalau yang saya pernah baca, yang cadangan yang ada sekarang kan sudah yang gampang-gampang lah ya, gampang-gampang ini sudah dipletit. Nah, sekarang saatnya mencari yang susah-susah. Gitu. Nah, yang susah-susah ini tentunya butuh teknologi, tentunya butuh duit yang tidak sedikit, gitu ya. Tentunya butuh juga kerjasama dari semua stakeholder, pemerintah daerah, gitu, masyarakat setempat, sehingga kelancaran daripada pasokan atau supply industri migas atau supply energi minyak dan gas bumi ini tetap berlangsung, karena ya tentunya masyarakat masih membutuhkan itu saat ini. Imagine teman-teman masyarakat yang berada di pelosok gitu ya, atau di daerah-daerah di mana infrastruktur yang ada adalah infrastruktur yang hanya mungkin dijangkau oleh industri migas. Mengangkut BBM sampai ke pedalaman gitu ya. Hari ini kan teman-teman mungkin pernah lihat bagaimana BBM diangkut menggunakan pesawat, gitu ya, menggunakan kapal. Karena memang yang bisa terjangkau itu gitu ya. Apakah itu BBM bisa langsung otomatis digantikan? Belum tentu. Jadi ya harapan saya tentunya industri migas ini bisa terus berkelanjutan, tapi semakin hijau, ya semakin hijau dalam operasinya. Jadi artinya emisi yang dihasilkan semakin rendah, footprint lingkungannya itu juga semakin bagus. Kemudian juga kecelakaan kerja, tumpahan minyak itu juga sudah bisa dikurangi, sehingga industri migas ini tetap bisa meninggalkan jejak lingkungan yang seminimal mungkin. Dan inovasinya sekarang sudah banyak sekali. Mudah-mudahan menjawab Grace pertanyaannya. Iya Pak, sangat menjawab kok Pak. Jadi amin ya Pak, semoga industri migas ini ke depannya masih bisa tetap lanjut dan juga bisa tetap lebih hijau dan bersih gitu dari sebelumnya Pak. Biar juga nggak bawa dampak yang buruk buat lingkungan. Baik, kan tadi sudah harapan buat industri migas ya Pak. Mungkin sekarang lebih spesifik nih Pak, buat kita sendiri, kami sendiri dari IATMI SMUI Pak. Karena kami kan juga nanti adalah calon penerus nih ya Pak, Ya. buat industri migas ke depannya gitu. Kira-kira Bapak ada harapan atau saran gitu Pak, buat kami IATMI SMUI? Apa yang dilakukan oleh IATMI SMUI buat saya sih udah bagus ya, dengan adanya student chapter gitu ya di kampus. Ini kan sebenarnya mendekatkan praktisi atau industri itu ke kampus. Yaitu tadi buat saya pesannya teman-teman tetap kritis gitu ya, tetap haus informasi, kemudian banyak jejaring networking gitu ya. Jangan mentang-mentang oh saya masih mahasiswa gitu. Jangan, justru karena masih mahasiswa manfaatkan privilege mahasiswa itu sebaik mungkin. Jadi ya dulu saya pernah dalam beberapa kesempatan kalau acara-acara Gursu kampus, saya selalu bilang teman-teman kalau ikut ya, sebelum pandemi ya, kalau teman-teman ikut seminar
yang berbayar, harga mahasiswa dengan harga profesional kan beda ya. Teman-teman, harga mahasiswa itu bisa lebih murah gitu. Nah, manfaatkan itu. Jadi perbanyak informasi, perbanyak jejaring, kemudian manfaatkan organisasi yang ada untuk melatih tidak hanya hard skill, tapi juga soft skill ya. Bagaimana berbicara, bagaimana menyampaikan ide, gitu, bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan di dalam suatu tim. Jadi banyak sekali yang teman-teman bisa lakukan saat teman-teman melalui IATMI SMUI gitu. Sehingga harapannya ibaratnya kami di industri juga akan senang menerima lulusan-lulusan yang memang sudah terkoneksi gitu ya. Jadi ya kalau saya sih bilangnya seamless. Jadi teman-teman tuh lulus masuk ke industri itu ya mungkin nggak butuh penyesuaian lama karena sudah paham gitu ya sebagian daripada basic-basic mengenai industri migas itu teman-teman sudah dapatkan pada waktu di kampus. Itu yang membuat teman-teman akan menjadi pembeda buat di antara kalian dengan misalnya teman-teman satu angkatan. Ya Grace sama Fatih kan nggak tahu satu angkatan berapa orang gitu ya. Tapi what makes you different teman-teman di IATMI SMUI adalah di mana kalian bergaul, di mana apa yang kalian baca gitu ya, kemudian hal-hal lain gitu ya. Seperti itu yang kemudian membedakan. Karena at the end of the day bukan soal saya lulusan UI misalnya. Enggak, tapi tadi hal yang membedakan itu UI-nya itu satu hal gitu, tapi buat saya lebih kepada di hal tadi membedakan nanti kalian sebagai lulusan graduate plus lah ya, sarjana teknik kimia plus. Nah plus-plusnya itu apa gitu ya? Plus punya temenan orang praktisi, gitu. Plus sudah punya informasi mengenai industri migas yang mau saya masukin buat teman-teman yang memang tertarik masuk di industri migas. Seperti itu. Baik, berarti kami sebagai mahasiswa ini bukan malah kayak diam-diam aja gitu ya Pak. Kita harus tetap gencar buat nyari koneksi dan juga pengalaman dan tentunya pengetahuan buat di luar belajar gitu ya Pak. Jadi di luar akademis kita tetap harus banyak nyari-nyari gitu ya Pak pengalaman. Iya, indeed. Karena kalau saya kalau dalam beberapa kesempatan lagi-lagi goes to kampus gitu ya sebelum pandemi, saya juga akan mengikuti gimana sih tren perkembangan lulusan saat ini, kemudian mahasiswa gitu. Kebetulan juga sekarang dengan saya sebagai ketua Ikatan Alumni Teknik Gas dan Petrokimia dan Teknik Kimia di UI, ngobrol dengan teman-teman seperti ini itu kan juga memberikan informasi baru gitu ya. Dinamikanya sekarang seperti apa. Nah, saya itu suka membuat ilustrasi ya. Jadi gini, kalau teman-teman mau, saran saya adalah misalnya teman-teman menghabiskan 4 tahun di kampus. Let's say deh, 2 tahun pertama kalian belajar aja. Ya udah, mau IPK 4, IPK 4 gitu ya istilahnya. Tapi begitu teman-teman masuk ke tahun ketiga, apalagi tahun keempat, nah itu coba kakinya mulai satu kaki di kampus, satu kaki di luar. Gitu. Jadi nanti begitu kalian lulus, itu yang kaki yang di kampus keluar itu udah nggak kaget. Gitu. Makanya perlu untuk sudah mulai membangun jejaring itu dari sekarang dan manfaatkan privilege kalian sebagai mahasiswa. Banyak banget privilege yang kalian sebenarnya masih dapatkan dengan masih berstatus mahasiswa. Jadi ya saya nggak akan bilang bahwa jangan buru-buru lulus, ya enggak gitu, tapi coba seimbangkan antara kegiatan berorganisasi dengan kuliahnya gitu ya. Karena itu juga akan melatih kalian bagaimana sih berinteraksi dengan orang lain yang mungkin bukan berasal dari komunitas kalian gitu, mungkin orang praktisi, kemudian mahasiswa dari universitas yang lain gitu ya. Tentunya dengan semakin banyak kita exposure ya akan semakin bagus. Kalau kalian belajar di mata kuliah kan ada gitu ya, semakin banyak temukan proses reaksi kimianya makin bagus ya. Bener nggak sih gitu kan? Udah agak lupa saya soalnya. Jadi kalau kalian tidak bertumbukan atau berinteraksi dengan banyak pihak, ya reaksi kimianya nggak bagus gitu karena kalian cuma pengetahuannya atau informasinya terbatas. Dan dengan semakin banyak kalian interface dengan industri di luar gitu ya,
kalian akan lebih punya banyak pilihan. Akan lebih mudah buat kalian pada waktu mau lulus untuk bisa memilih. Kalau dari sekarang ada yang sudah bisa menentukan pilihan, bagus. Oh, saya mau masuk industri migas. Good. Tapi kalau ada yang belum, maka paparkan aja diri kalian dengan sebanyak mungkin industri yang lain gitu ya. Industri migas juga kan lebar sekali. Kita bicara industri hulu, kita bicara industri midstream ya, kilang, refinery, kemudian petrochem, kemudian kita bicara juga industri hilir. Industri hilir itu juga nggak mudah gitu ya. Kita bicara pemasaran, kita bicara storage, gitu ya, depo dan seterusnya, itu nggak mudah juga distribusi sampai ke masyarakat. Kita bicara industri turunan dari migas, it's another story gitu. Alumni kalian tuh banyak yang misalnya bekerja juga di lubrikan misalnya. Nah itu buat saya tetap perlu gitu ya, sesuatu yang kalian butuhkan di kehidupan sehari-hari. So manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan yang ada. Good buat teman-teman yang sudah berani menjadi pengurus, berani menjadi panitia di kegiatan-kegiatannya IATMI SMUI, maka make the most of it. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya. Kalau dulu saya gini, saya kalau menyampaikan ke mahasiswa, kalau kalian kalau kalian nggak bisa menunggu misalnya, bikin. Jadi misalnya, oh saya nggak dapat ini nih, mau ikut seminar ini itu kok nggak ada ya gitu. Ya udah bikin. Kenapa harus nunggu orang lain yang bikin gitu kan? Bikin supaya kalian punya exposure dengan dengan praktisi tertentu, dengan industri tertentu. Gitu. Kalau kalian punya target, saya pengen ketemu dengan si A, si B gitu ya, praktisi gitu ya. Nggak bisa ikut di seminar yang lain, ya kalian aja yang bikin. Oke, baik. Terima kasih Pak buat jawabannya. Semoga nih teman-teman Podemik yang dengar nih bisa menerapkan ya saran-saran yang diberi sama Pak Anton tadi. Oke, jadi pertanyaan tadi itu merupakan pertanyaan terakhir Pak, pertanyaan penutup di podcast kita kali ini. Dan saya mewakili teman-teman di IATMI SMUI ingin mengucapkan terima kasih Pak yang sebanyak-banyaknya karena Bapak udah ngeluangin waktu Bapak di tengah-tengah kesibukan Bapak nih untuk membagikan pengalaman dan ilmu-ilmunya ke teman-teman semua. Dan semoga teman-teman yang mendengarkan nih bisa mendapatkan banyak pengetahuan dan tentunya mengenai produksi migas nasional di 2030 di era transisi ini. Mungkin aku Grace dan teman aku. Dan aku Fatih Rizky Hidayat pamit undur diri. Dan terima kasih teman-teman yang dengerin. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Terima kasih Fatih dan Grace dan teman-teman semuanya. Salam sehat ya.